وبالخصوص لحضرة المؤلف السيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني وعلى نية الشفاء والسلامة ودفع البلاء وجلب الرزق وقضاء الحاجات لنا والمسلمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Wal muradu bi hadratillahi ta'ala haitsu liqat fi lisanil qawmi syuhudul abdi annahu baina yaday Allahi ta'ala. Fama dama hadha mashhaduhu wa huwa fi hadratillahi ta'ala. Fa idza hujiba an hadha al-mashhad faqad kharaja minha. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Kembali bersama kita mengaturkan syukur kehadirat Allah. Dengan limpahan rahmat kita dapat melaksanakan sembahyang maghrib berjemaah. Menunggu sembahyang isya. Semua kita duduk i'tikaf di ruang masjid yang mulia ini sambil mengikuti pengajian untuk menambah ilmu pengetahuan agar bisa dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah bermurah kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapa dan keluarga kita, serta menerima dan mengabulkan hajat dan doa kita. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau, juga pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Kelanjutan pelajaran kita sampai di barisan kalimat yang berbunyi wal muradu bi hadratillahi ta'ala haitsu liqat fi lisanil qawmi
baina yadayillahi ta'ala. Artinya bermula di hadratillah, di dalam hadrat Allah. Apa maksud di dalam hadrat Allah? Kadang kita mendengar orang mengatakan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Seperti kita ke masjid. Untuk apa ke masjid? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya hati. Karena masjid rumah Allah. Ada sebagian orang tidak mau mengatakan rumah Allah itu majazi. Artinya rumah untuk mendekatkan diri kepada Allah, rumah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga dengan kita masuk ke dalam masjid, paling tidak sebelum kita masuk masjid kita berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa maftah li abwaba Allahumma sholli ala maftah li abwaba rahmatik. Itu kan. Itu doa kita masuk ke dalam masjid. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosaku dan bukakan oleh-Mu kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu. Jadi kita masuk ke masjid berharap kepada Allah untuk dapat rahmat Allah. Tapi kalau kita keluar masjid lain lagi doanya. Sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa maghfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Ya Allah, ampuni oleh-Mu akan dosa-dosaku. Bukakan oleh-Mu bagiku abwaaba fadlik, pintu-pintu anugerah-Mu, pintu-pintu kelebihan-Mu. Lalu dengan masuk masjid dapat rahmat Allah, keluar masjid kita mendapat karunia Allah, sehingga dimudahkan segala urusan kita. Apa makna wal muradu bi hadratillah ta'ala, dan bermula di hadrat Allah Ta'ala, yaitu syuhudul abdi, memandang mata hati seorang hamba, annahu baina yadayillahi ta'ala, bahwasanya ia di antara sifat-sifat Allah. Kita itu merasa bahwa kita sedang dalam pengawasan Allah, merasa sedang diintai Allah, diketahui Allah. Itu namanya orang di hadrat Allah, karena hatinya berkomunikasi dengan Allah. Itulah yang dikehendaki hadrat Allah. Hati seseorang hamba itu merasa berada di hadrat Allah, di hadapan Allah. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti kita. Kenapa ada makna di hadrat Allah? Itu zauqiyah,
pangrasa di hadrat Allah, antara hadapan Allah, sehingga seseorang itu selalu mentakzim kepada Allah, membesarkan kepada Allah, karena perasaan hatinya berada di hadirat Allah, seolah-olah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia membesarkan perintah Allah. Lalu sekedar seseorang itu membesarkan Allah, sekedar itulah dia melaksanakan dan menjunjung perintah Allah. Kenapa seseorang itu merasa dekat dengan Allah, merasa di hadirat Allah? Tentu dengan zikrullah, melatih diri ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pengajian kita yang lalu, siapakah selalu mengakali berzikir kepada Allah, ingat hatinya dengan Allah, maka bersih hati orang itu, bersih. Jadi zikir itu nang model kayak sabun memberasi kotoran-kotoran. Barang siapa bersih hatinya, siapakah bersih hati? Kana fi hadratillah qararuhu. Maka senantiasa hati seorang hamba itu seolah-olah di hadapan Allah. Semua ini memerlukan pemahaman pengertian, tetapi apabila kita rajin menghayati ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima, siapa mengamalkan pengetahuannya yang sudah ada, warasahullah ilma ma lam ya'lam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pengertian, pemahaman nang waktunya belajar kada paham. Dulu ulun waktu sekolah, kiriman itu dari Amuntai turun bis Papore, bis Raja Wali, jam 3 asar, sebelum asar. Itu kenapa? Jam 3 tengah malam. Ini pemahaman dari Allah. Nang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan kewajiban Allah kepada hambanya. Ulun waktu itu belum paham. Ternyata dengan datangnya jam 3 malam, orang di Amuntai mengetuk lawang kamar. Siapa aja? Aku ya naik. Kenapa? Apa kabar di kampung? Di kampung ada bapak aman, selamat aja berdasarkan. Cuma aku tadi di kandangan makan atau 4 kandangan. Nah,
Keingatan kalau nikam itu urusan Tuhan ya. Keingatan kalau nikam. Nikam anda foto karakan tuh karakan katopat basi ke mata orangnya. Tadinya waktu dudul kalau foto soal nikam ini kan kalau Allah Subhanahu wa taala memerintah tidak ada yang menghalangi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima man'ata. Ya Allah, dengan kebesaran Engkau, kalau Engkau mau memberi, tidak ada yang menghalangi. Duduk di kandangan, orang yang disuruh makan dulu di mata kurak. Kenapa Tuhan caranya menyulung dulu ke mata kurak? Ini nang melihat duduk ini, tukarakannya. Tentu ada kiat-kiat yang baik di hati namun para untuk meminta lagi kepada Allah mudahan barokah. Makasih ya. Nah, kita kan sebagai manusia terima kasih kepada sesama manusia, tapi hati bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tidak terima kasih kepada Allah, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menyukuri dudul ini kan kesan seorang ada hak telinga. Ada hak telinga di sebelah kamar. Apa yang membegarakan pukul 3. Nah, ini kan satu pemahaman langsung dari Allah. Jawabannya dua. Bisa kita jawab dengan lahiriah, aku diatari acil dudul. Tapi kalau kita sudah mengerti hakikat, karena ada pemahaman ma'rifat kepada Allah, aku diatari Tuhan dudul, selesai. Yang dipandang nama tarik, itulah yang merasa dekat dengan Allah. Tidak ada yang berbuat, hanya Allah. Kemudian Syekh Muhammad datang menjenguk sebagai hamba Allah yang berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Dudul ini pun disayat saya. Ayo najurang siapa hendak makan dudul, ambil. Lalu sakurin jam, ngambil habis. Nah, ini jaga istilah orang memancing umpannya. Kita kalau ingin ditolong oleh Allah, tolong dulu hamba-hamba Allah. Ingin diberi Allah, beri dulu hamba-hamba Allah. Ingin dikasih Allah, kasihani hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah. Ar-Rahimu yarhamhumur Rahman. Orang yang dalam hatinya ada perasaan kasihan, disayangi Tuhan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangi hamba-hambaku di permukaan bumi. Yarhamkum man fis sama. Allah akan mengasihani kepadaku. Luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita sama manusia, kan sama manusia. Seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
singgah di rumah Nabi Ibrahim, maghrib hampir sampai. Ternyata nang singgah ini hendak 4 malam dan kada orang Islam. Kalau Nabi Ibrahim merasa ingin kada Islam bila bermalam di rumahku, karena aku pasti memberi makannya. Ya tolak sudah. Aku pada kau itu bermalam sudah. Orang nang kada Islam ini boga jalan. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengkhitab kepada Nabi Ibrahim, kenapa ikam kada membawa burinya semalaman? Ujian Nabi Ibrahim, amun ulun membawa waktu malam, mesti ulun beri makani, mesti ulun minuminya kepada Islam. Lalu luasnya rahmat Allah Ibrahim 90 tahun ini itu ada menyembah aku, dia menyembah makhluk api. Aku tetap memberi makan olehnya, saben hari aku beri makannya, saben hari aku beri minum. Karena itu kasih sayangku. Ikam hendak memberi makannya semalaman sekali. Ada mau mana kasih sayangmu kepada hamba-hambaku? Kita kalau merasa di hadirat Allah Subhanahu wa taala ada orang mengemis, malu lawan Tuhan. Ini malu lawan Tuhan. Kilingan lalu di hadapan kita diberikan ada malu. Jadi kita membuat kilingan untuk memberikan kita kemudahan kepada orang-orang minta itu memancing rahmat Allah. Lalu Nabi Ibrahim mengapung lawan orang ada Islam itu sambil bakuriak, pemandak dulu. Sudah itu pemandaknya, kenapa? Jika mayawaku, aku jadi yang membawa ikan bermalam. Jadi yang membawa ikan bermalam. Ayo kita sama-sama puja si nang kari Islam itu majusi. Satu matnya berubah pikiran ikam. Tadi ikam kada mau membawa aku bermalam. Ini ikam mengapung lawan aku bawa aku malam. Kenapa? Aku punya Tuhan Allah. Allah Tuhanku menghitab kepadaku Ibrahim. Kenapa ikam kada mau bumbung pemalam dan memberi makan? Ujar aku inya kada Islam. Ujar Tuhan Allah Ibrahim. Itu hambaku 90 tahun inya kada menyembah aku. Menyembah api, tetap dengan rahmat aku kasih sayangi, aku beri makan, aku beri minum. Lalu orang Majus ini menentu, itu Tuhan. Nah ini kan dengan kehadiran Allah dalam hati kita tenang, tentram, keadaan terkendali. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman tenang dan tentram hatinya kalau merasa di hadirat Allah, merasa di hadapan Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan ingat kepada Allah membuat perasaan terkendali, membuat hati tenang, karena kita berkeyakinan sesuatu yang dari Allah itu tidak ada untuk menyakiti kita. Allah kasih kepada kita, Allah sayang kepada kita.
Pamadama hadza masyhadu fa huwa fi hadratillah. Kalau pangrasanya selalu di hadrat Allah, merasa dipandang Allah, merasa diketahui Allah, diintai oleh Allah, bilakah itu pangrasnya bahwa fi hadratillah, maka orang itu di hadrat Allah. Fa idza hujiba an hadzal masyhadi, apabila di dinding, nah, ke dinding ada lagi merasa melihat Allah, ada lagi merasa dipandang Allah, ada lagi merasa diintai Allah, ngawai kada ada rasa malu, ada merasa sopan, ya kan? Keluar daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pancing supaya hati kita itu jinak dengan Allah. Hati jinak itu bahasa kita memang terpati jauh dengan Allah. Maka kita pancing dengan ibadah kepada Allah. Seperti kita tulak ke masjid. Kenapa? Takarruh kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena masjid Baitullah, rumah untuk beribadah kepada Allah. Berduduk haji di masjid ini sebagai tamu Allah luar biasa. Kan? Itu mendorong kita itu mau ke masjid, mau mendekatkan diri dengan Allah. Duduk di masjid, man ya'takafa fi baitin min buyutillahi fa qanaqa. Siapa duduk i'tikaf di masjid, ya sekedar memarah susu unta. I'tikaf fahiya kaman hajja wa atamar. Dia diberi Allah pahala seperti orang haji dan umrah. Sejam kita duduk di masjid, mulai maghrib sampai isya berzikir kepada Allah, i'tikaf. Kita diberi Tuhan bonus sama haji dan umrah. Ada jopang pengerasa atau ada takutan mati, adanya besi simpanan di hadrat Allah. Dan orang-orang besar di dunia ini bahagia juga. Ulun di mata Quran waktu Khatim Salman menjadi wakil bupatinya saya harus saleh buka bersama bulan puasa, imbas sembahyang boleh ada bingkisan bonus tapi BHS jutaan tak. Kalau bupati itu dikit aja, tak tinggi gubernur, tak tinggi Jokowi lagi, presiden. Alhamdulillah lawan bini ulun pernah datang ke Istana Negara. Karena itu Istana Negara bersolawat bamauritan nang bamauritnya orang Aceh. Selesai acara penghormatan daripada presiden, tamu presiden orang itu menghormati lawan tamu boleh dapat bonus juga, amplop donal amplopnya berisi. Ini amplop aja Bang. Ini lawan baju pokok bertulisin Istana Negara sampai ini lu nggak memakai. Jika Istana Amuntai negara, kami kan memakai ada sandang halus, tapi selambat. Tetapi kalau Allah Maha Diraja, kalau Jokowi raja aja, kalau Allah Maha Diraja, raja di atas duduk aja di masjid,
Ada bapak duduk aja cantik di masjid dapat pahala sama haji dan umrah. Kenapa duduk di masjid takarruf kepada Allah? Ada lagi pengen kecil bersolawat, beristighfar, ya kan? Itu pengertian takarruf kepada Allah, mendekatkan diri dengan keridhaan Allah. Pahalanya luar biasa. Tuhan kan merubah janji. Amal-amal karena yang satu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak merubah janji. Kemudian sambungannya wa alam annahu la yahsulu li'adal kasbul ikhlas. Ketahuilah olehmu bahwasanya tidak akan hasil dari seorang itu kasab. Nah ini kan tidak bisa kasab itu dahulu kecuali dengan mahrum. Tidak bisa itu illa bi dzikrillah. Untuk hasil kasab kayak orang yang sudah wali Allah melihat urusan dalam kubur, nah itu kasab namanya. Dapat ketahui itu dapat oleh ikhlasul kamil dan ikhlas yang sempurna illa bihi, kecuali dengan mengakali berzikir kepada Allah. Sehingga datang dalam pengerasaan seorang itu asal ada lagi perbuatan lalu karam fana dengan Allah, sehingga perbuatannya itu menghilangkan riya, menghilangkan ujub, menghilangkan sum'ah. Sebab ini ada contohnya banyak aja kayak naik duduk dan kira panjang umur, sehat perasaan, murah rezeki kita dan kabur segala hajat-hajat kita. Demikian dulu pengajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka